Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak solih dan solihah? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kalian bersama dengan Ustazah Rusmi, kita akan belajar mata pelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Dan hari ini kita akan masuk pada bab 1 tentang menanam berbagai jenis tanaman. Nah, tanaman itu banyak jenisnya ya. Ada tanaman perkebunan, ada tanaman pertanian, ada tanaman hias, dan ada tanaman obat. Nah, untuk hari ini kita akan mengenal jenis tanaman obat. Nah, tumbuhan yang termasuk dalam jenis tanaman obat itu ada banyak ya. Yang paling kita kenal mungkin yang pertama adalah kunyit. Nah, insya Allah kunyit ini sangat terkenal sekali ya anak-anak. Nah, kunyit ini ternyata memiliki sejuta manfaat ya, Masya Allah ya, banyak manfaatnya anak-anak. Nah, salah satu atau beberapa manfaatnya diantaranya adalah dapat kemudian mengobati penyakit hepatitis, gangguan pencernaan, kolesterol, dan juga tumor. Nah, Masya Allah ya. Kemudian yang kedua ada tanaman jahe. Nah, jahe ini juga memiliki manfaat yang luar biasa. Di antaranya dapat kemudian menambah nafsu makan. Nah, bagi anak-anak ustazah yang jarang atau enggak semangat makan, nah bisa menggunakan jahe nih untuk menambah nafsu makannya. Kemudian juga bisa sebagai obat batuk, kemudian perut mules, kemudian perut kembung, sakit kepala, kemudian gatal-gatal, bahkan bisa menyembuhkan atau menghilangkan rasa nyeri. Nah, kemudian yang ketiga adalah seledri. Nah, seledri ini daunnya itu bisa digunakan untuk menghancurkan biang penyebab kanker. Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk mengobati sakit panas, juga bisa untuk menyuburkan rambut, bahkan bisa juga untuk mengobati penyakit rematik. Nah, anak-anak, kemudian yang keempat ada tanaman brotowali. Nah, tanaman brotowali ini bisa digunakan untuk menyembuhkan atau mengobati penyakit disentri, hepatitis, bronkitis, sakit ketika haid, kemudian keguguran, muntah darah, mimisan, pendarahan usus, dan susah bersalin. Masya Allah, luar biasa sekali anak-anak. Nah, kemudian yang kelima adalah daun sirih. Nah, daun sirih ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit sakit mata, kemudian bau mulut, kulit gatal, jerawat, kemudian gusi berdarah, mimisan, bronkitis, batuk, sariawan, luka, kemudian keputihan, jantung, bahkan diare dan sakit gigi. Masya Allah ya anak-anak ya, manfaat dari daun sirih ini luar biasa. Nah, kemudian ada juga tanaman kencur. Nah, tanaman kencur ini dapat digunakan untuk mengobati sakit influenza, kemudian masuk angin, sakit kepala, batuk, diare, dan keseleo. Nah, kemudian ada tanaman landep. Nah, tanaman landep ini juga banyak sekali manfaatnya. Di antaranya dapat digunakan sebagai pengobatan rematik, sakit pinggang, demam, sakit perut, kemudian kencing kurang lancar, kudis bahkan, dan gusi nyeri. Masya Allah, luar biasa ya anak-anak. Kemudian yang ke-8 adalah temulawak. Nah, temulawak ini dia hampir mirip dengan kunyit, tapi dia berbeda dari segi warna juga agak berbeda. Nah, kemudian manfaat dari temulawak ini adalah dapat mengobati penyakit MAH, susah buang air besar, sariawan, hepatitis, ginjal, asma, batuk, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Masya Allah ya anak-anak. Tanaman-tanaman tersebut Allah sediakan dengan manfaat dan khasiat yang luar biasa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, Ustazah ingatkan untuk kemudian semakin memahami materi PLH ini, kalian harus membaca ya.
Atau bahkan kalian juga boleh menambah wawasan kalian dengan membaca artikel-artikel yang berhubungan atau berkaitan dengan tanaman-tanaman obat tadi. Nah, seperti itu ya anak-anak pintar, termasuk bagaimana cara menanamnya. Kalian juga bisa membaca di buku PLH ini. Nah, Ustazah doakan semoga Allah mudahkan untuk kita memahami dan Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur karena Allah telah memberikan kita nikmat berupa tanaman yang luar biasa khasiatnya ini, dan kita juga menjadi orang-orang yang pandai memanfaatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.